Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dari salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau Habib Anna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya tal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, materi kita pada kesempatan ini, di ujung pertemuan kita ya, dalam semester ini, yaitu materi akhir pragmatisme dan eksistensialisme ya. Jadi ini sekaligus dua pembahasan seperti yang kemarin, karena memang waktu yang sangat mendesak ya. Insyaallah kita di tanggal 13 nanti ya, kita sudah mulai ujian akhir semester ya. Makanya ini sangat saya kebut untuk filsafat, untuk ilmu kalamnya nanti kita sesampainya dulu lah ya. Nanti belajarnya dilanjutkan setelah semester gak apa-apa. Yang jelas soal-soal itu nanti hanya sebatas sampai mana, sekitar kita kalau nggak salah kurang 3 pertemuan ya. Itu nanti kita sampai situ aja dulu. Ya nanti saya untuk memenuhi semuanya itu, biar kita secara tugas terpenuhi semua, insya Allah walaupun perkuliahan sudah selesai, saya tetap ngupload tentang ilmu kalam besok ya. Baik, secara terminologi dulu ya. Nah, jadi pragmatisme ya itu beda dengan praktis ya. Pragmatis ini beda dengan praktis dan praksis ya. Kalau praktis itu kita sepakati dulu ya. Kita sepakati antara praktis, pragmatis dan praksis. Yang pertama praktis. Praktis itu dalam pembahasan ini artinya sederhana, simple ya, tidak bertele-tele, itu praktis ya. Ini digabung jadi satu saja ya, biar nanti membawanya simple, sederhana ya, bisa digantikan dengan ini membawanya gabung jadi satu saja biar semuanya praktis. Nah, itu arti daripada praktis ya. Yang kedua praksis ya. Praksis itu adalah secara terminologi aplikasi ya dari teori, itu namanya praksis ya. Jadi ketika Anda punya teori, Anda mengetahui sebuah teori dan Anda laksanakan, itu namanya praktis. Prakteknya, aplikasinya, itu namanya praktis. Nah, kadang-kadang kita sering bingung membedakan antara pragmatis, praksis dan praktis. Kadang-kadang sering tertukar ya. Kadang-kadang yang harusnya kita berbicara praksis atau berbicara praktis, kadang-kadang jenengan terlalu pragmatis ya. Artinya maksud Anda benar, Anda terlalu praktis atau terlalu praksis ya. Cuman Anda mengatakan terlalu pragmatis. Padahal ketiga kata ini sangat berbeda ya. Jadi secara terminologi, kalau pragmatis ini berasal dari kata pragma ya, yaitu dari bahasa Yunani ya, yang berarti tindakan atau perbuatan ya. Jadi pragmatis ini ya adalah sebuah aliran dalam filsafat ya, yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Jadi efek daripada tindakan itu terlihat secara spontanitas. Walaupun nggak spontanitas, efek dari apa yang jenengan lakukan atau jenengan kerjakan itu tidak akan lama hasilnya. Jadi itu yang disebut pragmatis. Pragmatis itu
kalau Anda punya satu ambisi, misalkan ya, ambisi ingin mendapatkan gaji yang besar ya, terus kemudian dalam waktu tertentu Anda harus melakukan itu dan efeknya terlihat secara cepat ya, tidak secara lambat. Itu namanya pragmatis. Jadi pragmatis ini ya berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika sesuatu itu memiliki fungsi dan manfaat dalam kehidupan ya. Nah, ini berasal dari Amerika, nanti kita bahas ya. Misalnya beragama ya sebagai kebenaran ya. Jika agama memberikan kebahagiaan, menjadi dosen adalah kebenaran ya. Jika memperoleh kenikmatan intelektual ya, mendapatkan gaji atau apapun yang bernilai kuantitatif atau kualitatif, itu adalah satu pola pikir yang pragmatis. Jadi Anda jadi guru nanti ya. Terus kemudian selain Anda mempunyai satu kebahagiaan batin, Anda juga secara lahiriah juga dibahagiakan dengan kesejahteraan, terus kemudian dengan nama baik ya, terus kemudian dengan kenikmatan intelektual ya, mendapatkan gaji yang cukup ya, terus kemudian sejahtera dalam hidup. Itu merupakan satu pola pikir pragmatis ya. Jadi sebaliknya ya, jika memberikan kemudorotan ya, Anda menjadi guru kok memberikan kemudorotan ya, tindakan yang dimaksud bukan kebenaran ya, misalnya Anda menikah dengan seorang yang sakit jiwa ya, adalah perbuatan yang membahayakan ya, dan ini tidak dapat dikategorikan sebagai serasa dengan tujuan pernikahan itu ya, dalam rangka mencapai keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, maka itu tidak bisa disebut dengan pragmatis. Jadi kalau pragmatis itu mau menikah itu ya semuanya harus diperhitungkan. Jangan sampai ketika Anda sudah menikah ya, Anda hanya menjadi bahan untuk dianiaya ya, terus kemudian Anda akan sengsara karena sakit hati setiap hari ya. Itu jangan sampai. Karena apa? Pola pikir kita sedikit sudah bergeser kepada pola pikir pragmatis ya. Apakah baik? Pragmatis ya tetap baik ya, asalkan itu semua ada batasannya ya. Jangan sampai kita melupakan tuntunan-tuntunan yang sementara ini dianggap bagus, sementara kita langsung berpindah kepada pola pikir pragmatis ya. Jadi pragmatis ini perlu, tapi jangan sampai hidup kita hanya sebatas pragmatis ya. Ya, kalau seumpamanya jadi dosen ya, terus kemudian dosen ini harus ikhlas tanpa diberi feedback ya, sementara seorang dosen harus menghidupi anak ya, terus kemudian menghidupi istri ya, terus kemudian pempes itu nggak boleh dihutang ya, terus kemudian makan setiap hari. Kalau kita hanya berpikir bahwa semuanya akan selesai begitu saja ya, tidak. Kadang-kadang pola pikir pragmatis ini juga harus dipakai, karena mengingat ya kondangan dan pempes ya, susu anak itu tidak bisa dihutang ya di minimarket ya. Nah, itu pola pikir pragmatis kadang-kadang harus digunakan ya, walaupun di samping pola pikir pragmatis, rasa ikhlas itu harus kita aplikasikan, harus kita terapkan ya. Terus kemudian filosof ya yang terkenal sebagai tokoh filsafat pragmatis ya adalah dua ya, yang paling terkenal ya, yaitu William James dan John Dewey ya. Yang pertama dulu William James ya, yang lahir pada 1842 dan 1910 Masehi ya. Sekitar 110 tahun yang lalu ya, meninggalnya William James ini. James ini lahir di New York City ya, New York City artinya di Amerika sana ya, pada tahun 1845 Masehi ya, dan merupakan putra dari Henry James ya,
SR, seorang yang terkenal ya. Terus kemudian dikenal dengan berkebudayaan tinggi dia dan pemikir yang kreatif ya. Ayah daripada William James ini merupakan kepala rumah tangga yang menekankan kemajuan intelektual ya. Jadi ayah dari William James ini, kecerdasan anak itu adalah prioritas utama ya. Walaupun sebetulnya yang namanya hidup itu tidak melulu tentang kecerdasan intelektual. Jadi intelektual itu tidak berbanding lurus dengan keberhasilan dalam hidup ya. Jadi kalau sekali lagi saya jelaskan bahwa ranah daripada pendidikan itu ada 4 ya, nggak hanya intelektual. Jadi intelektual itu memang mempengaruhi semuanya, tapi ini tidak melulu akan menjadi indikator atau tolak ukur anak ini berhasil dalam hidupnya. Kalau dalam akademis, intelektual ini memang sangat mempengaruhi ya, cuman di dunia nyata belum tentu ya. Di dunia nyata belum tentu, di dunia non akademis belum tentu. Jadi nah, ayahnya nanti dulu, empat ranah pendidikan itu, yang pertama adalah kognitif ya. Kognitif ini berhubungan dengan kecerdasan intelektual. Yang kedua, afektif ini berhubungan dengan kecerdasan emosional ya. Terus kemudian psikomotor ini berhubungan dengan tindak tanduk ya. Terus kemudian aplikasi daripada teori ya. Terus kemudian dalam syariat ibadah ya, itu yang berbicara motorik ya. Terus kemudian aplikasi dari teori itu yang berbicara motorik. Yang ketiga, intuitif ya, intuisi ya. Intuisi ini berhubungan dengan refleksi ya, refleksi daripada ilmu-ilmu yang dia dapat ya, sehingga dia akan mengerjakan sesuatu yang baik itu tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya ya. Yang penting ya udah berbuat baik saja, tak usah diperhitungkan apapun nanti hasilnya, apapun nanti efeknya ya. Nah, ini yang intuitif ini sangat bertentangan, punya perbedaan dalam segi ideologi dengan pragmatis intuisi ini ya. Kalau pragmatis itu bekerja dengan menghasilkan apa yang diinginkan secara spontanitas. Tapi kalau intuitif ini ya sudah, berbuat baik saja. Adapun kalau kita berbuat baik, nanti efek daripada berbuat baik itu akan otomatis membawa diri kita ke dalam sesuatu kebaikan pula ya. Itu dalam pandangan intuitif ya. Jadi kembali lagi ya, saya ulangi ya, ayah daripada William James itu kepala rumah tangga yang menekankan kemajuan intelektual. Jadi pendidikan formal daripada William James ini ya, mula-mula tidak teratur ya, lalu ia mendapat tutor berkebangsaan Inggris ya. Tutor ini ya dosen lah atau guru lah ya. Terus kemudian punya juga yang berkebangsaan Prancis ya, punya yang berkebangsaan Swiss ya. Terus kemudian punya tutor berkebangsaan Jerman dan tutor berkebangsaan Amerika itu sendiri. Jadi ini ilmunya sangat multidisiplin karena dari berbagai negara yang menjadi satu ya. Akumulasi dari banyak negara ya. Terus akhirnya ya, William James ini memasuki Harvard Medical School ya pada tahun 1864 ya, dan memperoleh gelar MD ya, MD pada tahun 1869 ya. Tapi dia ya, William James ini kurang tertarik pada praktik pengobatan ya. Ia lebih menyenangi fungsi alat-alat tubuh ya. Oleh karena itu William James ini kemudian mengajarkan anatomi dan fisiologi di Harvard sana ya. Jadi dia mengajarkan fisiologi ya di Harvard ya. Tahun 1875 ya. Perhatian William James ini
lebih tertarik pada psikologi dan fungsi pikiran manusia, ya, atau lebih ke arah ke falsafah atau filsafat, ya. Pada waktu itu ia menggabungkan diri dengan Peirce, ya, Cauchy-Weiss, ya, Oliver Wendell Holmes Jr., ya, dan kawan-kawan tokoh dalam Metaphysical Club. Di sana ada yang disebut dengan Metaphysical Club untuk berdiskusi, ya, dalam masalah filsafat dengan topik-topik metode ilmiah, ya, agama dan evolusi, ya. Disinilah, ya, ia mula-mula, ya, awal pertama kali dia mendapat pengaruh, ya, Peirce dalam metode pragmatisme, ya. Pandangan filsafat daripada William James ini diantaranya adalah menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, ya. Jadi kebenaran yang berlaku umum, ya, terus kebenaran yang bersifat tetap, ya, yang berdiri sendiri, ya, lepas dari akal yang mengenal atau akal setiap individunya, ya. Jadi masing-masing, ya, memiliki pengalaman, ya, sebab pengalaman kita, ya, berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa kebenaran itu akan berubah dengan sendirinya, ya, karena di dalam praktik, ya, apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikut. Jadi pragmatis ini yang namanya kebenaran itu lebih lari ke subjektivitas, bukan objektivitas. Karena apa? Kebenaran ini sesuai dari satu kadar keilmuan, ya, terus kadar pengetahuan, ya, terus situasi dan kondisi yang mendukung, ya. Pada saat ini, ya, pada saat ini tentang corona misalkan, ya, itu kebenaran itu akan sangat relatif, ya. Kenapa kok dikatakan relatif? Karena untuk karantina wilayah saja, ya, itu terjadi pro dan kontra. Ya, ini belum lockdown ini loh. Ini belum lockdown. Ini masih PSBB dan karantina wilayah. Dan karantina wilayah ini masih ada toleransi untuk keluar sedikit, ya. Asalkan alasannya jelas dan tepat, ya. Makanya Bapak Presiden kemarin kan mengatakan bahwa antara mudik dan pulang kampung ini sangat berbeda, ya. Kalau mudik itu orang yang sudah menetap di suatu daerah, dia ingin pulang ke kampung halamannya dulu, dan dia sudah tinggal dan mempunyai kartu identitas di mana dia berada pada saat ini, ya. Terus dia mau pulang, ya, ke kampung halaman, ke tempat orang tuanya, kakaknya atau adiknya. Nah, itu dinamakan mudik. Tapi kalau seumpamanya pulang kampung, ya, dia orang bekerja di suatu wilayah, ya, atau suatu kota atau suatu desa, ya, terus kemudian dia KTP-nya bukan warga desa situ, ya, atau warga kota situ, ya, kemudian dia di situ sudah tidak punya kerjaan, ya, terus kemudian dia dipecat dari pekerjaannya, terus kemudian kalau di situ saja dia berbahaya, maka dia boleh pulang kampung. Makanya ini sangat berbeda, dan ini menjadi pro dan kontra, ya. Ya, nggak masalah lah, ya. Ya, ini merupakan kebenaran yang sifatnya relatif, ya. Relatif. Orang banyak yang pro kalau seumpamanya PSBB karantina wilayah ini diterapkan. Untuk yang pro, yang tidak ada masalah, ya, yang dia sudah tinggal di situ, ya, dia mendukung. Karena apa? Mencegah penyebaran virus. Tapi ini tidak berlaku untuk orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi sudah pas-pasan, ya, dia harus menghidupi keluarganya di jauh dari menghidupi keluarganya yang jauh di sana, sementara di sini dia bekerja saja tidak, dan dia harus menghidupi dirinya sendiri. Makanya ini sangat menjadi masalah yang kompleks. Makanya di sini pragmatis sangat diperlukan, ya. Jadi kebenaran menurut pragmatis itu, ya, sesuai dengan individu, ya, situasi dan kondisi individu, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Ini belum merembet di permasalahan yang lain, ya. Itu saya kira PSBB dan karantina wilayah ini sudah sangat representatif untuk contoh, ya.
Kalau PSBB misalkan ya, kalau orang yang sudah punya, mohon maaf, duit banyak, kita adakan PSBB, bahkan lockdown saja ya, punya stok makanan yang banyak, lockdown saja dia tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika sudah di lockdown, dia tidak punya apa-apa sehingga dia tidak akan bisa hidup tanpa bekerja. Makanya ini kan sangat sangat dilematis sekali untuk menyimpulkan ini ya. Mau lockdown salah, nggak lockdown salah. Mau karantina wilayah salah, nggak karantina wilayah salah. Mau PSBB salah, nggak PSBB salah, dan seterusnya ya. Baik, selanjutnya nilai konsep ya atau pertimbangan ya. Kita itu ya bergantung pada akibatnya ya, pada kinerjanya atau kerjanya. Artinya bergantung pada keberhasilan perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu ya. Pertimbangan itu benar bila bermanfaat bagi pelakunya ya. Dapat memperkaya hidup dan kemungkinannya ya. Jadi kalau seumpamanya dalam pertimbangan itu tidak bermanfaat ya, PSBB ini tidak bermanfaat ya, lockdown ini tidak bermanfaat untuk satu individu, maka dan itu membuat kekayaan terganggu, terus kemudian secara ekonomi dia terganggu ya, dan kemungkinan buruk yang akan terjadi, maka dia lockdown ini tidak perlu. Dan itu sisi yang lain yang memandangnya ya. Kemudian menurut William James ini ya, dunia itu tidak dapat diterangkan dengan berpangkal pada satu asas saja ya. Dunia adalah dunia yang terdiri dari banyak hal yang saling bertentangan ya. Tentang kepercayaan agama ya, bagi orang-orang perorangan ya, terus kemudian kepercayaan adanya suatu realitas kosmis ya, realitas kosmos ya, atau realitas alam semesta ini ya. Lebih tinggi itu merupakan nilai subjektivitas ya, yang sangat relatif ya. Sepanjang kepercayaan itu memberikan kepadanya suatu hiburan rohani, penguatan kebenaran hidup ya, perasaan damai, terus kemudian keamanan dan sebagainya ya. Segala macam pengalaman keagamaan mempunyai nilai yang sama jika akibatnya sama memberikan kepuasan kepada kebutuhan keagamaan ya. Jadi James ini membawakan pragmatisme ya, diturunkan dari aliran ini diturunkan kepada John Dewey nanti ya, setelah ini pembahasan ini yang mempraktikannya dalam pendidikan ya. Jadi pendidikan itu butuh sesuatu yang pragmatis. Kenapa ya? Karena memang dampak daripada apa yang ada ajarkan itu nanti harus secara jangka pendek maupun jangka panjang itu akan ada manfaatnya ya. Bahaya dong ketika dunia pendidikan ya, anak sudah capek, sudah bayar banyak ya, Anda sudah rugi waktu dan tenaga, siswa pun rugi waktu dan tenaga. Pendidikan itu seperti tidak memberikan efek dalam pola kehidupan daripada alumninya ya, itu sangat bahaya. Makanya pragmatis ini dalam dunia pendidikan sangat perlu, dan ini diaplikasikan oleh John Dewey ya. Jadi John Dewey ini lahir pada 1859 Masehi ya. Sebagai pengikut filsafat pragmatisme ya, jadi John Dewey ini menyatakan bahwa tugas filsafat itu adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata ya. Jadi filsafat itu tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran yang bersifat hanya metafisis saja atau yang kurang praktis ya. Tidak ada faedahnya. Jadi secara praktis ya, pendidikan itu secara sederhana ya, secara simpel harus berpengaruh ya, tidak hanya berputar pada alam metafisik saja ya. Jadi kalau ini dalam dunia keagamaan atau Anda dalam dunia pendidikan Islam ya, atau pendidikan agama Islam, maka kita tidak hanya boleh membahas tentang metafisik saja, tentang tauhid saja, tentang ilmu fikih saja yang akhirnya akan membawa kepada kehidupan yang sifatnya abstraksi saja ya.
Jadi harus ada dua ranah ya, ranah secara realitas dan ranah secara metafisis. Metafisisnya ya hubungan secara tegak lurus ya, secara transendental ya. Terus kemudian metafisisnya secara horizontal. Jadi vertikal dan horizontalnya ini sangat mempunyai kesinambungan ya. Jangan sampai hanya berat sebelah atau pragmatis saja tidak boleh. Terus kemudian secara transendental juga tidak boleh. Harus keduanya ya. Islam kan mengajarkan itu ya. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wali akhiratuhu lidunyahu hatta yusiba minhu jami'a fa inna dunya balagun ilal akhirati wala takunu kalan alan nas ya. Jadi orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhiratnya itu tidak benar, dan meninggalkan akhiratnya untuk urusan dunianya itu juga tidak benar. Hatta yusiba minhuma, sehingga keduanya didapatkannya ya. Fa inna dunya, maka sesungguhnya dunia balagun mengantarkan ilal akhirati kepada akhirat, wala takunu, dan janganlah Anda menjadi kalan ya, beban alan nas, atas orang lain ya. Jadi kita itu secara pragmatis itu sebagai orang Islam itu harus dilaksanakan selain secara tauhid atau secara metafisik ya. Kemudian menurut John Dewey ini ya, tak ada sesuatu yang tetap ya. Manusia itu senantiasa bergerak, berubah, atau manusia itu dengan kata lain bersifat dinamis. Manusia itu tidak statis ya. Jadi kalau manusia itu statisnya manusia itu mesti mengalami perubahan ya, walaupun perubahan itu tidak dia sadari ya. Karena apa? Itu dipengaruhi oleh pengalaman ya. Jika mengalami kesulitan ya, segera berpikir untuk mengatasi kesulitan itu ya. Jadi manusia itu tidak boleh diam ya, mengeluh ya, terus kemudian menjadi beban untuk orang lain ya. Kalau seumpama kita mengalami kesulitan ya, kita harus berusaha mengatasi kesulitan itu, keluar dari kesulitan itu. Karena apa? Tuhan itu mengirimkan masalah, mengirimkan kesulitan kepada seseorang itu bergandengan atau bersamaan dengan solusinya. Pastikan itu ya, pastikan itu. Jangan sampai Anda terbuai dengan salah satu kasus saja sehingga itu membuat down ya, membuat Anda menjadi depresi. Jangan ya. Jangan, karena memang Islam itu tidak mengajarkan itu. Makanya ketika berpikir sesuatu itu jangan terlalu dalam betul ya, tapi jangan terlalu menganggap semua itu sepele dan sederhana ya. Semua punya potensi ya, segala sesuatunya punya manfaat ya. Kalau kita semua kejadian punya manfaat ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu kejadian yang kita tidak inginkan kejadian itu ya, kita hadapi ya. Karena itu kalau kita bisa keluar daripada situ, kita naik kelas ya. Kita naik kelas ya. Kalau kita nggak bisa keluar daripada itu, ya kita akan tetap tinggal kelas, nunggak kalau bahasa sekolahnya ya. Kita tidak akan naik kelas. Ya. Jadi kebenaran dari pengertian dapat ditinjau dari berhasil tidaknya mempengaruhi kenyataan ya. Satu-satunya cara yang dapat dipercaya untuk mengatur pengalaman dan untuk mengetahui artinya yang sebenarnya adalah metode induktif ya. Metode ini tidak hanya berlaku bagi ilmu pengetahuan fisika, melainkan juga bagi persoalan sosial dan moral. Jadi metode ini adalah metode induktif. Induktif itu kesimpulannya letaknya adalah di belakang ya. Setelah Anda memiliki pengalaman hidup ya, Anda menjalani hidup, mempunyai pengalaman ya, mempunyai pengetahuan ya, terus kemudian itu diakumulasi menghasilkan satu kesimpulan. Kesimpulan apa? Efek daripada pengetahuan yang Anda miliki ya, itu yang disebut dengan pragmatis. Jadi induktif ini enggak deduktif. Kalau deduktif itu kesimpulannya itu terletak di depan ya. Silahkan jenengan kembangkan sendiri ya. Apa itu paragraf induktif, apa itu yang disebut paragraf
deduktif ya. Induktif itu letak kesimpulannya di belakang ya. Kalau deduktif itu letak kesimpulannya di depan ya. Itu silahkan Anda verifikasi dan Anda analisis ya. Terus kemudian Anda raba-raba ya, sehingga Anda mengetahui apa sih yang disebut deduktif, apa sih yang disebut induktif ya. Itu nanti kalau dalam pola kehidupan itu nanti akan ada yang namanya silogisme ya. Silogisme itu akan menyimpulkan hubungan kausalitas ya. Baik ya, jadi secara umum ya, saya simpulkan bahwa pragmatisme ini berarti hanya ide yang dapat dipraktikkan ya, yang benar dan berguna ya. Ide-ide yang hanya ada di dalam ide seperti idealisme Plato ya, pengertian umum pada Socrates, terus kemudian definisi pada Aristoteles ya, juga kebimbangan terhadap realitas objek indera pada Descartes ya. Semua itu ya nonsen bagi pragmatis ya. Yang ada ialah apa yang real ada ya, menurut pragmatis. Demikian menurut James tatkala ia membantah Zeno yang mengaburkan arti gerak ya. Nah, itu dari pragmatisme ya. Pragmatisme ya, saya kira cukup. Kita lanjut kepada eksistensialisme. Di pembahasan terakhir yaitu eksistensialisme ya. Jadi secara terminologi ya, eksistensialisme ini berasal dari kata eksistensi ya. Dari kata dasar eksistensi ya dalam bahasa Inggris ya, atau eksis ya. Eksis ini adalah bahasa Latin yang artinya ex atau keluar, sister ya, artinya berdiri. Ya, jadi eksistensi itu ya secara terminologi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri ya. Dalam membuat definisi eksistensialisme ini, kaum eksistensialis tidak sama ya. Namun demikian ada sesuatu yang dapat disepakati oleh mereka ya, dari sama-sama menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral. Jadi manusia secara indrawi, manusia secara real di depannya itu menjadi sesuatu yang sentral ya, atau tema yang sentral ya, menempatkan manusia itu pada tema yang sentral ya. Jadi wujud manusia lah itu yang substansial ketimbang kata Descartes ya. Descartes secara rasional ya. Descartes rasionalisme, realisme Plato ya, realisme Aristoteles ya, itu sangat bertentangan dengan eksistensialisme ya. Jadi Ahmad Tafsir ini mengatakan bahwa ya, dari seorang tokoh filosof ya, yang sangat terkenal ya, Ahmad Tafsir ini karya-karyanya banyak sekali tentang filsafat ya, mengatakan bahwa filsafat eksistensialisme ini atau filsafat eksistensial ini tidak sama persis dengan filsafat eksistensialisme ya. Yang dimaksud dengan filsafat eksistensi adalah benar-benar sebagaimana arti katanya, yaitu filsafat yang menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral ya. Ini adalah satu ragam filsafat ya. Tokoh-tokoh yang dapat digolongkan ke dalam filsafat eksistensi telah banyak terdapat dalam sebelum lahir filsafat eksistensialisme. Jadi eksistensial itu lahir, atau filsafat eksistensi itu lahir, baru lahir filsafat eksistensialisme ya. Adapun yang dimaksud dengan filsafat eksistensialisme adalah rumusannya lebih sulit daripada eksistensi ya, atau eksistensial ya. Sejak muncul filsafat eksistensi ya, cara wujud manusia ini telah dijadikan tema sentral pembahasan filsafat, tetapi belum pernah ada eksistensi yang secara begitu radikal menghadapkan manusia kepada dirinya seperti pada eksistensialisme ya. Menurut materialisme ya, manusia itu pada akhirnya adalah
benda seperti halnya kayu dan batu, ya. Menurut materialisme, ya, memang, ya, orang materialisme tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda seperti halnya kayu dan batu. Akan tetapi materialisme ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia hanyalah suatu yang materi, ya, sama seperti batu dan kayu, ya, sama seperti bangunan, ya. Ya, dengan kata lain, materi itu ya betul-betul materi. Materi menurut bentuknya. Materi atau materi manusia itu lebih unggul ketimbang sapi, batu atau pohon, ya. Dilihat dari segi keberadaannya juga sama. Itu menurut Ahmad Tafsir. Jadi eksistensialisme ini menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama, ya. Manusia berada di dunia, ya, sapi dan pohon juga berada di dunia, ya. Akan tetapi cara beradanya tidak sama. Apa perbedaannya? Manusia berada di dalam dunia, ya, ia mengalami beradanya di dunia itu, ya. Manusia menyadari dirinya berada di dunia, terus kemudian manusia menghadapi dunia, menghadapi dengan mengerti yang dihadapinya, ya. Manusia mengerti guna pohon, batu, ya, kayu, ya, dan salah satu di antaranya ialah ia mengerti bahwa hidupnya mempunyai arti, ya. Apa arti semua ini? Nah, artinya adalah bahwa manusia atau orang, ya, atau makhluk hidup manusia ini adalah subjek, ya. Subjek atau pelaku, ya. Subjek ini artinya yang menyadari atau yang sadar, ya. Terus kemudian barang-barang yang disadarinya disebut objek. Jadi kalau manusia sadar akan dirinya, manusia sadar akan lingkungannya, ya, beda dengan binatang. Kalau binatang itu tidak menyadari, ya, apa substansi dari yang dikelilinginya. Setahu daripada binatang itu, ya, mohon maaf, hanya makan saja, ya. Dia mencukupi hidup, mampu mempertahankan hidup, ya, minum untuk mempertahankan hidup, berkembang biak untuk mempertahankan hidup, ya, hanya seputar itu saja. Kalau manusia tidak, manusia lebih dari itu. Karena apa? Ya, manusia sangat berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Manusia itu dinamis, sedangkan makhluk hidup selain manusia itu rata-rata statis, ya. Statis, ya. Dia hanya berputar pada mempertahankan hidup, ya, berkembang biak, mempertahankan keturunan, ya, secara naluriah, secara akal pikiran, makhluk hidup ini terbatas, ya. Lalu di mana kesalahan materialisme, ya? Jadi Renleseni, seorang eksistensialis, merumuskan kesalahan materialisme itu secara singkat, ya. Kesalahan itu ialah detotalisasi, ya. Jadi de artinya memungkiri, totalisasi atau total artinya seluruh. Maksudnya memungkiri manusia sebagai keseluruhan, ya. Pandangan materialisme itu belum mencakup manusia secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya tentang manusia seperti pada materialisme itu akan membawa konsekuensi yang amat penting, ya. Lahirnya eksistensialisme ini merupakan salah satu dari konsekuensi itu, ya. Baik, itu pengantar dikit tentang eksistensialisme, ya. Akan kita bahas tokohnya, ya, terus pemahamannya, ya. Sedikit saja, ya. Kita nggak usah terlalu banyak, nanti Anda mengembangkan sendirilah, ya. Tidak hanya dalam perkuliahan kita saja kita belajar, ya. Di luar perkuliahan kita banyak hal-hal yang kita belum tahu, dan kita harus senantiasa mengembangkan diri dan pengetahuan, ya. Baik, tokoh yang pertama adalah Martin Heidegger, ya. Martin Heidegger, ya, atau Martin Heidegger, ya, atau apalah itulah, ya. Yang jelas Anda harus kritis, ya, kritis mengupgrade itu. Jangan sampai Anda hanya
berputar pada definisi atau bahkan perbedaan nama saja menjadi sebuah masalah, tidak ya. Jadi Martin Heidegger ini ya, menurut pandangan Martin Heidegger ini, keberadaan hanya akan dapat dijawab melalui jalan ontologi ya. Artinya jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia dan dicari artinya dengan hubungan itu, metode untuk itu adalah metodologi fenomenologis ya. Jadi yang penting adalah menemukan arti keberadaan itu ya. Jadi ontologi ini nanti kalau sudah terbit, insya Allah saya nulis artikel kemarin tentang ontologi ya. Nanti bisa jenengan share ya, bisa jenengan share di Google saja ya. Jenengan ketik ya Muhammad Agus Nur Rahman, itu nanti artikelnya akan tampak, terus kemudian alamat-alamat YouTube-nya itu akan tampak ya. Nanti saya menulis tentang ontologi ini ya. Tinggal nunggu verifikasi dari Garuda itu nanti. Insya Allah kalau memang recommended, nanti insya Allah bisa terbit. Jadi satu-satunya yang berada dalam arti yang sesungguhnya adalah ya beradanya manusia. Jadi keberadaan benda-benda terpisah dengan yang lain atau satu sama lain saling terpisah ya. Sedang beradanya manusia mengambil tempat di tengah-tengah dunia sekitarnya. Jadi keberadaan manusia disebut desain ya, atau berada di sana ya, di tempat ya, di suatu tempat ya. Berada artinya menempati atau mengambil tempat ya. Jadi untuk itu manusia harus keluar dari dirinya dan berdiri di tengah-tengah segala yang berada, atau desain manusia disebut juga eksistensi. Jadi keberadaan manusia ya, yaitu berada di dalam dunia, maka ia dapat memberi tempat kepada benda-benda yang di sekitarnya ya. Ia dapat bertemu dengan benda-benda itu dan dengan manusia lain ya. Dapat bergaul dan berkomunikasi dengan semuanya ya. Jadi manusia itu sekali lagi beda dengan makhluk yang lain ya, dengan materi yang lain. Materi manusia ini selain dia mempunyai kelebihan dalam bentuk ya, manusia ini juga mempunyai kelebihan yang sama sekali tidak diberikan oleh benda apapun, yaitu mampu berpikir dan mengembangkan diri ya. Sebenarnya benda-benda pada dirinya tidak mewujudkan dunia, sebab ya benda-benda itu tidak dapat saling menjamah ya. Karena manusia berada di dalam dunia, ia seibu dengan dunia, mengajarkan dunia, atau mengusahakan dunia dan sebagainya, yang oleh Heidegger ini dirangkum dalam kata besorgen ya, artinya memelihara ya. Ini jailung fil arti khalifah ya. Ya, manusia itu mempunyai fungsi di sana. Sesungguhnya Tuhan itu hendak menjadikan pemimpin ya, atau pemelihara. Jadi fungsi khalifah kita di dunia ini ya, itu harus kita terapkan. Jangan sampai kita sudah tahu ya bahwa apa yang kita lakukan itu merusak alam, akan kita teruskan. Ya, sementara kita tahu bahwa itu salah, itu merusak alam, itu yang bahaya. Karena apa? Kita tidak bisa memfungsikan diri kita sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin atas segala sesuatu yang ada di bumi ya, kecuali manusia. Itu fungsi kita ya. Fungsi kita manusia itu ya sekali lagi khalifah, pemimpin atau pemelihara. Jadi keberadaan manusia atau desain ini juga mistain ya, selain desain tadi ya, atau pemelihara tadi juga mitsein ya, artinya berada bersama-sama. Jadi manusia selain dia menjadi khalifah, dia juga adalah makhluk sosial ya, pemimpin bagi dirinya sendiri, dan kita hidup secara sosial ya, punya aturan-aturan sosial, punya hukum-hukum sosial ya. Hukum itu kalau berhubungan dengan hukum hukum pidana perdata
ya, itu ketika hukum itu sudah dilaksanakan, semua akan selesai ya. Tapi tidak untuk hukum sosial. Makanya sangat berat sekali ya. Masih mending hukum pidana ketimbang hukum sosial. Kalau Anda cacat secara sosial, itu hilangnya akan ratusan tahun bahkan ribuan tahun ketika setelah Anda tiada pun hukum sosial itu masih berlaku. Artinya apa? Nama baik dan nama jelek Anda ketika Anda sudah masuk hukum sosial itu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun itu akan berlaku. Beda dengan hukum secara pidana atau perdata. Pidana lah ya, pidana. Pidana itu kalau Anda sudah melaksanakan hukum pidana ya semua akan selesai. Ya. Akan selesai. Tapi kalau sanksi moral ya atau hukum secara sosial ya itu akan seumur hidup Anda, bahkan ketika Anda sudah mati masih dicap ya. Jangan sampai ketika Anda punya anak ya, terus kemudian anak Anda menjadi malu ya, malu mempunyai silsilah Anda sebagai orang tuanya ya. Ini anaknya siapa? Jenengan anaknya siapa? Jangan sampai anak kita malu menyebutkan siapa orang tuanya ya. Paham ya? Jadi sekali lagi keberadaan manusia ini desain ya, selain juga desain dia midsain ya, atau selain daripada sendirian ya, dia juga bersama-sama ya, yang mana dia punya potensi diri ya, dia juga punya potensi sosial. Karena itu ya manusia terbuka bagi dunianya dan bagi sesamanya ya. Keterbukaan ini bersandar pada 3 hal asasi ya, yaitu benvidicate ya atau kepekaan ya, verstehen ya memahami, dan rede atau kata-kata atau bicara ya, yang menimbulkan satu kebijakan ya. Jadi manusia itu harus peka ya, terus kemudian selain peka dia harus memahami ya, peka terhadap segala sesuatu. Setelah peka dia menganalisis sehingga dia paham ya. Terus kemudian dia kata-kata mengucapkan secara terma ya, terminologi dalam berbicara. Artinya apa? Menyimpulkan ya. Jadi kepekaan itu diungkapkan dalam bentuk perasaan ya. Boleh senang ya, kecewa atau takut ya. Perasaan itu timbul karena kebersamaannya dengan yang lain ya. Ia dihadapkan kepada dunia sebagai nasib ya, di mana sekaligus menghayati kenyataan eksistensi kita serba terbatas ya. Yang dimaksud dengan mengerti atau memahami ialah bahwa manusia yang dengan kesadaran akan beradanya di antara keberadaan lain-lainnya ya, harus berbuat sesuatu untuk menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya bagi memberi arti dan manfaat pada dunia dalam kemungkinan-kemungkinannya. Jadi hubungan kausalitas itu senantiasa harus Anda pikirkan ya. Kalau Anda berbuat seperti ini nanti dampaknya akan seperti ini. Kalau Anda berbuat seperti ini nanti dampaknya akan seperti itu. Kalau Anda berbuat seperti itu maka dampaknya akan seperti ini. Ya, itu harus difikirkan ya. Hubungan kausalitas sebab akibat ya. Adanya akibat karena adanya sebab, adanya asap karena adanya api ya. Nggak mungkin asap itu timbul tanpa adanya api ya, entah dia api yang kecil atau besar ya, bentuk gesekan ya, atau apapun itu yang berhubungan dengan asap mesti ada pembakaran di sana secara sunatullah atau secara hukum alam ya. Jadi dengan begitu ya manusia dengan pengertiannya ya merencanakan dan merealisasikan kemungkinan sendiri dan sekaligus juga kemungkinan dunia ya. Jadi bicara ya adalah asas yang eksistensial bagi kemungkinan untuk berbicara dan berkomunikasi bagi manusia. Jadi secara a priori manusia telah memiliki daya untuk berbicara ya. Ia adalah makhluk yang dapat berbicara. Sambil berbicara ia mengungkapkan diri ya. Pengungkapannya adalah suatu pemberitahuan dalam rangka rencana yang diarahkan ke arah tertentu ya. Jadi menurut Heidegger ini manusia tidak menciptakan dirinya, tetapi ia dilemparkan ke dalam keberadaan ya. Walaupun keberadaan manusia tidak mengadakan sendiri ya, bahkan merupakan keberadaan yang terlempar ya,
manusia tetap harus bertanggung jawab atas keberadaannya itu, ya. Manusia harus merealisasikan kemungkinan-kemungkinannya, ya, tetapi dalam kenyataannya, ya, tidak menguasai dirinya sendiri, ya. Inilah fakta keberadaan manusia, ya, yang timbul dari our fate, ya, atau situasi terlemparnya itu, ya. Jadi manusia itu memang berada di dunia ini kan sebetulnya bukan keinginan manusia sebetulnya, ya. Secara substansial, ya, secara sejarah, ya, kita itu kan sebetulnya Nabi Adam itu kan sebetulnya dilahirkannya bukan di bumi, ya. Adapun Nabi Adam itu lahir di bumi, ya, karena memang melakukan satu kesalahan, yang kesalahan itu sudah dalam tafsir, silahkan jenengan cari sendiri, ya, cari sendiri apa alasan, ya, dalam tafsirnya gimana menurut pandangan tafsir Al-Manar, ya, atas tafsir Al-Misbah, terus tafsir Al-Azhar, tafsir Jalalain, ya. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke dunia itu yang jelas atas kehendak Tuhan lah, ya. Dalam perjalanannya Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, walaupun itu sebetulnya entah kesalahan yang sudah disutradarakan atau belum, ya, oleh Tuhan, itu bukan urusan kita lagi, ya, bukan urusan kita. Yang jelas telah makan buah kuldi, ya, atas godaan dari setan. Yang pertama digoda adalah kaum istrinya, ya, yaitu Siti Hawa, ya. Siti Hawa makan buah kuldi, terus kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim, sehingga melemparkan, ya, bapak moyang kita itu ke dunia. Makanya kita dipaksa untuk tinggal di dunia ini, ya. Ya. Kepekaan diungkapkan dalam suasana batin, di dalam perasaan dan emosi, ya. Di antara suasana batin atau perasaan itu, yang terpenting ialah rasa cemas, ya. Latar belakang kecemasan ini, ya, adalah pengalaman umum untuk menjadikan kita tiba-tiba merasa sendirian, ya, dikepung oleh kekosongan hidup, ya, di mana-mana kita merasa bahwa seluruh hidup kita tiada artinya, ya. Oleh karena itu, dalam hidup sehari-hari manusia bereksistensi, tidak yang sebenarnya, ya. Akan tetapi justru karena itu manusia memiliki kemungkinan untuk keluar dari eksistensi yang tidak sebenarnya itu, ya, keluar dari belenggu oleh pendapat orang banyak dan menemukan dirinya sendiri. Jadi manusia itu tidak boleh berputar pada kasus-kasus yang dihadapinya, masalah-masalah yang dihadapinya. Harus bisa move on, ya, karena hukum sosial itu sangat kejam, ya. Sosial itu sangat kejam. Masih kita jangan sampai lah terkena hukum pidana, ya, tapi sekejam-kejamnya hukum pidana masih kejam hukum sosial, karena hukum sosial ini sangat-sangat membuat kita depresi, ya, sangat-sangat membuat kita seolah-olah tidak ada artinya. Kalau seumpamanya kita hukum pidana, setelah dihukum selesai. Tapi kalau hukum sosial, ya, itu tidak berhenti di situ saja, ya. Ya, kita ketahuan mencuri, ya, misalkan, ya, kita dengan kawan baik kita saja, itu kawan baik kita, ya, akan curiga terus, walaupun kita sudah tobat, tidak akan pernah berjanji tidak akan pernah mencuri lagi. Karena apa? Hukum sosial itu sangat kejam. Ya, sanksi sosial itu sangat kejam. Kalau sanksi selain sanksi sosial, ya, sekali lagi itu bersifat sementara lah, ya. Ya, Anda melakukan kesalahan, ya, mencuri, ya, mencuri dihukum 3 bulan, ya. Setelah 3 bulan Anda keluar, selesai secara sanksi hukum negara. Tapi untuk hukum sosial tidak akan berhenti di situ. Makanya Anda harus hati-hati dan Anda harus bisa keluar daripada itu. Karena berat sekali ini yang disebut sanksi sosial itu. Ya, manusia yang tidak memiliki eksistensi yang sebenarnya menghadapi hidup yang semu, ya, ia tidak menyatakan hidupnya sebagai suatu kesatuan, ya, dengan ketentuan mengikuti kata hatinya itu, ya, cara bereksistensi yang sebenarnya, ya. Inilah cara menemukan diri sendiri.
Di sini orang akan mendapatkan pengertian atau pemikiran yang benar tentang manusia dan dunia, ya. Itu adalah pemikiran Martin Heidegger, ya. Kemudian satu lagi tokoh, ya, nggak usah banyak-banyak lah, ya, yaitu Jean-Paul Sartre, ya. Ya, jadi satu tokoh lagi, tokoh eksistensial ini, J.P. Sartre, ya. Jean-Paul Sartre ini lahir pada di Paris, ya, pada tahun 1905 Masehi dan meninggal pada tahun 1980 Masehi, ya. J.P. Sartre ini belajar di École Normale Supérieure, ya, pada tahun 1924, ya, sampai dengan 1928. 4 tahun dia belajar dengan École Normale ini. Ya, setelah tamat dari sekolah itu pada tahun 1929 Masehi, ia mengajarkan filsafat di beberapa lycées, ya, baik di Paris maupun tempat lain, dari tahun 1933 sampai tahun 1935, hanya sekitar 2 tahun, ya. Ia menjadi mahasiswa peneliti pada Institut Francis, ya, di Berlin dan di Universitas Freiburg, ya. Pada tahun 1938 Masehi terbit novelnya yang berjudul La Nausée, ya, sedangkan Le Mur itu terbit pada tahun 1939 Masehi, ya. Sejak itu muncullah karya-karyanya yang lain dalam bidang filsafat. Jadi eksistensialis ini menurut Sartre, ya, manusia itu mendahului eksistensinya. Manusia itu mendahului esensinya. Pandangan ini amat janggal sebab biasanya harus ada esensinya lebih dulu sebelum keberadaannya. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh Sartre, ya, filsafat eksistensialisme ini membicarakan cara berada di dunia ini, terutama cara berada manusia. Dengan kata lain, ya, filsafat ini menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral pembahasannya, ya. Jadi wujud manusia, ya, yang dapat diindrakan itu menjadi satu tema pembahasannya, ya. Cara itu hanya khusus ada pada manusia karena hanya manusialah yang bereksistensi, ya. Binatang, terus kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, bebatuan memang ada, ya, tapi mereka tidak dapat disebut bereksistensi, ya. Filsafat eksistensialisme ini mendamparkan, ya, manusia ke dunianya dan menghadapkan manusia kepada dirinya sendiri, ya. Jadi manusia, menurut ajaran eksistensialisme ini, eksistensialisme Sartre ini, ya, eksistensi manusia ini mendahului esensinya. Hal ini berbeda dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bebatuan yang esensinya mendahului eksistensinya, ya. Seandainya mereka mempunyai eksistensi, ya, di dalam filsafat idealisme, wujud nyata atau yang disebut dengan existence dianggap mengikuti hakikat, ya, atau esensinya, ya. Jadi hakikat manusia mempunyai ciri khas tertentu dan ciri itu menyebabkan manusia berbeda dari makhluk yang lain, ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia itu eksistensinya mendahului esensinya. Jadi formula ini merupakan prinsip utama dan pertama di dalam filsafat eksistensialisme. Baik, selain daripada J.P. Sartre, ya, dan tokoh yang pertama tadi kita bahas, yaitu Martin Heidegger, ya, ada salah satu tokoh lagi yang disebut Gabriel Marcel, ya. Ini mau dibahas, waktu kita terlalu banyak lah, ya. Silahkan Anda update sendiri, ya, Gabriel Marcel ini, ya. Gabriel Marcel itu siapa, dari mana, alur pemikirannya bagaimana, ya, terus kemudian apa saja sumbangan filsafat eksistensialisnya, ya. Silahkan update sendiri, ya.
Terus Gabriel Marcel ini lebih kepada hakikat yang ada ya, being dan becoming ya. Itu being dan becoming ini dalam filsafat ontologi ya, khususnya dalam bidang teologi ya. Nanti kalau sudah insya Allah artikel saya sudah terbit, nanti saya kabari lah ya, supaya Anda bisa membacanya juga nanti. Itu kecondongan daripada pemikiran Gabriel Marcel ya. Mungkin cukup ini saja ya, pertemuan kita di semester ini tentang filsafat umum ya. Jadi tentunya dalam kita membahas filsafat umum, saya pribadi ya mempunyai banyak kekurangan, kelemahan ya. Tentunya saya sebagai manusia biasa ya, bertobat kepada Allah ya. Saya mohon maaf kepada Anda yang sebenar-benarnya, yang sebesar-besarnya ya. Kepada Allah saya mohon ampun juga yang sebesar-besarnya. Untuk UAS kita nanti soalnya saya bikin seperti video ini insya Allah ya. Nanti jenengan jangan lupa update terus ya. Untuk lebih mudahnya sampean bisa subscribe biar nanti ada notifikasi ya. Ya nanti kalau sudah ada notifikasi kan saya nggak repot-repot lagi untuk membagikan link-link kepada Anda ya. Jadi kalau Anda pas nggak punya paketan, nanti terus kemudian Anda punya paketan ya, yang tadinya ketinggalan informasi, nanti kan subscribe-nya akan muncul di laman ya. Atau kalau ada tombol notifikasi silahkan dipencet juga. Itu notifikasi itu nanti akan memberikan gambar kode ketika ada saya ngupload video baru ya. Mungkin itu saja ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun ya. Kalau dalam satu semester ini saya banyak salah kepada Anda, saya sekali lagi mohon maaf ya. Kepada Allah sekali lagi saya mohon ampun ya, karena memang saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa ya. Cukup sekian dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Pesan saya jaga kesehatan ya. Makan secara teratur ya. Kalau puasa ini ya 2 kali sehari ya. Makan yang cukup, minum yang cukup ya. Jangan lupa berolahraga, beraktivitas supaya kita keluar keringat ya, supaya kita bisa terkena panas ya, karena memang ini adalah zaman wabah yang virus itu lebih dari 15 menit kepanasan maka dia akan mati ya. Makanya kita harus beraktivitas dalam panas-panas ya, nggak masalah apapun kegiatannya asal itu positif ya. Gunakan masker, PSBB, rajin cuci tangan ya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.